Kompleks Candi Sepilar atau Pos 6 dari pendakian Arjuna via Purwosari sebenarnya adalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sekelompok arca dwarapala di sepanjang tangga batu menuju bangunan utama. Kumpulan arca ini disebut oleh sebagian orang sebagai situs Rancang Kencono. Ratusan anak tangga yang terbuat dari batu andesit ini diapit oleh 21 arca dwarapala di kiri kanan kita dengan ukuran yang bervariasi. Lokasi anak tangga batu ini terletak tidak jauh di atas situs Makutharomo kemarin, seolah menghubungkannya dengan situs Candi Sepilar di atasnya. Rancang Kencono berasal dari kata rancang yang berarti rencana atau niatan, dan kencono yang berarti emas, menggambarkan niatan-niatan untuk mencapai tujuan yang mulia atau yang suci. Arca dwarapala sendiri telah kita kenal sebagai arca penjaga, yang seolah fungsinya di sini adalah menjaga niatan-niatan baik kita untuk menuju ke tujuan yang mulia tadi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang keberadaan arca-arca di sini ini. Meskipun ukurannya tidaklah sama, arca dwarapala di sini memiliki kesamaan, di mana posisi duduk bersimpuh, memiliki semacam sanggul di kepala, hidung agak mancung, telinganya lebar, tangan kanan memegang senjata berupa gada. Mata digambarkan melotot, mulutnya menyeringai, dan perutnya buncit tanpa ada penutup badan. Letak posisi gada disesuaikan dengan posisi arca di tangga. Apabila berada di sebelah kanan tangga, maka gadanya digambarkan disandarkan pada pundak sebelah kiri arca. Begitu pula sebaliknya, jika arca berada di sebelah kiri tangga, maka gadanya disandarkan pada pundak sebelah kanan. Yang menarik dari arca dwarapala di Rancang Kencono ini memang terbuat dari batu andesit. Kalau kita amati, pahatannya bersifat kaku, sederhana, dan malah cenderung kasar. Ini tentu saja jauh berbeda dengan tipikal model arca dwarapala yang berasal dari era kerajaan, misalkan dari era kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, dan era kerajaan sesudahnya. Dwarapala dari era kerajaan-kerajaan tersebut memiliki sifat pahatan yang sudah realistis mendekati bentuk aslinya. Kemudian detail ornamen ataupun hiasan-hiasannya bersifat lebih rumit, dan finishing yang sudah jauh lebih halus ataupun sempurna. Nah, dari sinilah kita bisa menduga bahwa arca dwarapala di situs Rancang Kencono ini berasal atau dibuat pada era peradaban yang jauh lebih kuno lagi. Kira-kira pada masa peradaban apa ya? Selama ini para peneliti berpendapat bahwa peninggalan-peninggalan arkeologis di Gunung Arjuna ini adalah berasal dari era kebudayaan Neomegalitik pada masa akhir kerajaan Majapahit di abad 14 hingga 15.
Ini didasarkan pada fakta di masa akhir Mojopahit, kekuasaan kontrol para agamawan Hindu Buddha terhadap daerah pinggiran mulai melemah. Kondisi kekosongan itu memberikan kesempatan bagi kepercayaan-kepercayaan penduduk asli seperti pemujaan roh leluhur, pemujaan gunung dan karesian untuk tampil kembali. Kepercayaan-kepercayaan tersebut membutuhkan adanya media-media ritual. Dalam hal ini akhirnya yang berwujud bangunan-bangunan neomegalitik ini. Untuk lebih memahami maksud dari kesimpulan tadi ini, kita sepertinya harus belajar dulu apakah itu kebudayaan atau peradaban neomegalitik. Kita akan fokus membahas pada zaman Megalitikum terkait dengan arkeologis di Gunung Arjuna ini. Zaman Megalitikum adalah zaman batu yang terakhir, disebut juga dengan zaman batu besar, di mana ciri khasnya sudah mulai munculnya kepercayaan terhadap Tuhan. Produk dari zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan bahan dari batuan-batuan besar, biasanya yang terkait dengan kepentingan ritual kepercayaan. Hasil kebudayaan megalitik antara lain menhir, yaitu tugu atau tiang batu tunggal yang dipakai untuk pemujaan roh nenek moyang dan sebagai tanda peringatan orang yang telah meninggal. Dolmen, meja batu, tempat untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Waruga, kubur batu tempat meletakkan jenazah, berbentuk kubus dan terbuat dari batu besar utuh. Sarkofagus, peti jenazah tempat meletakkan jenazah yang terbuat dari batu utuh dan biasanya terdapat batu penutupnya. Punden berundak, struktur bangunan dari batu yang tersusun dalam tingkat-tingkatan sebagai tempat pemujaan kepada roh leluhur. Biasanya ada 3 tingkat atau 4 tingkat. Punden berundak adalah cikal bakal dari terbentuknya candi. Arca atau patung, yakni pahatan pada batu besar yang membentuk rupa wajah atau bentuk tubuh. Lalu mengapa para ahli menyebutkan tinggalan arkeologis di Gunung Arjuna sebagai budaya Neomegaliticum? Neomegaliticum adalah istilah untuk menyebut struktur bangunan yang memiliki pola dasar bangunan seperti era Megalitikum, tetapi dikembangkan pada masa yang kemudian atau masa baru, semacam adaptasi ya. Pengembangan atau adaptasi Neomegaliticum terhadap situs Megalitikum yang paling kentara adalah dari sisi ukuran. Di masa Neomegaliticum tidak lagi berukuran raksasa, tetapi lebih kecil. Peninggalan arkeologis yang manakah di Gunung Arjuna yang memasuk dalam kriteria Neomegaliticum? Punden berundak di situs Candi Wesi. Kemudian menhir juga ada di Candi Wesi. Dolmen alias meja sesaji bisa kita jumpai di situs Watu Kursi. Sarkofagus atau peti jenazah bisa kita jumpai di situs Utuk Lesung.
yang salah kaprah disebut orang-orang sebagai bentuk lesung. Arca salah satunya bisa kita jumpai di situs Eyang Semar dan Dwarapala, Candi Sepilar alias Rancang Kencono. Kesimpulannya, saya sependapat bahwa tinggalan arkeologis di Gunung Arjuna ini, terutama Arca Dwarapala di Sepilar atau Rancang Kencono ini, adalah termasuk situs Neomegalitikum yang mengambil bentuk-bentuk bangunan dari era megalitik. Namun, saya kurang sependapat jika dikatakan bahwa situs ini berasal atau dibangun pada masa akhir kerajaan Majapahit di abad 14 atau 15. Kenapa? Karena jika arca ini dibuat pada akhir atau abad 14, seharusnya bentuknya sudah lebih baik dan lebih bagus sebagaimana contoh bentuk-bentuk arca Dwarapala dari kerajaan Kediri ataupun Singosari. Menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya situs ini memang berasal dari zaman kuno, zaman Megalitikum ataupun Neomegalitikum, yang kemudian tetap dipergunakan di era-era berikutnya, baik era Hindu-Buddha ataupun era kerajaan hingga akhir kerajaan Majapahit. Bagaimana menurut Anda? Kita masih akan meneruskan lagi eksplor kita ke situs kuno di Gunung Arjuna di situs berikutnya, yakni Candi Sepilar. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai jumpa.